Bapak Ibu sekalian, saya memberi tajuk. Jadi walaupun workshop ini bicara tentang peningkatan pelayanan publik, namun saya akan mengawalinya dengan satu konteks bahwa keberadaan kita di universitas, Bapak Ibu sekalian di UIN, saya saat ini di ITB, terutama dengan era kepemimpinan menteri sekarang yang pendekatannya sangat kuat mendorong peran pendidikan vokasi, maka akhirnya peran pendidikan tinggi menurut saya dan dari pengalaman yang saya tempuh yang menjadi kunci bagi kita adalah untuk membentuk calon pemimpin. Adik-adik mahasiswa yang kita didik ini, Anda sekalian yang ada juga di ruangan ini hari ini, yang membedakan Anda yang masuk perguruan tinggi, masuk universitas, dibandingkan dengan yang masuk ke pendidikan vokasi, maka Anda punya sebuah privilege, kita punya tugas untuk membentuk privilege itu, yaitu membentuk mereka menjadi calon pemimpin. Dan ini semua dalam kerangka sesuai dengan apa yang pemerintah cita-citakan, bagaimana kita membentuk SDM yang unggul untuk Indonesia yang maju. Jadi mudah-mudahan dari pengalaman yang saya share ini akan menjadi sesuatu yang dapat kita terapkan untuk mendidik, membentuk para calon pemimpin. Dan bagi para mahasiswa, kalau kita ini kan kebanyakan mahasiswa lama, teman-teman mahasiswa gitu ya. Tapi bagi para mahasiswa juga mudah-mudahan pelajaran ini menjadi penting bagaimana untuk membentuk diri Anda suatu saat memimpin berbagai sektor di Indonesia. Saya akan mengawali dengan ya tak kenal maka tak sayang, dan saya mungkin akan sampaikan bahwa kalau orang tanya Pak Agung itu apa, dan saya selalu katakan ya Pak saya dosen. Dosen ini orang bercanda, bukunya dos-dosan, duitnya sen-senan, begitu banyak yang bercanda seperti itu. Tapi buat saya itulah sebuah kebahagiaan yang penting. Bukan soal sennya, juga bukan soal bukunya, tapi menjadi seorang dosen itu ada satu kebanggaan, ada satu harga diri yang kita miliki, dan bagi saya akan lebih bermanfaat lagi ketika kita menjadi dosen, ketika saya pribadi merasakan menjadi dosen yang juga menjalani praktek. Tadi Bu Dekan mengatakan banyak dari para dosen yang ada juga berperan secara praktek sebagai psikolog, sebagai counselor. Itulah sebuah kebahagiaan, kenikmatan yang sangat penting. Karena bagi saya ingin juga menjadi dosen yang menjadi praktisi, seperti yang saya alami, agar ketika kita bicara dengan mahasiswa, mengajar mereka, maka itu semua didasari oleh sebuah hal yang memang berdasarkan pengalaman nyata. Dan dalam perjalanan saya sebagai praktisi, saya selalu mempertahankan bahwa kalau kita ini jadi profesional yang juga akademisi. Sehingga kalau ada orang bertanya, apakah langkah yang kita ambil di dalam tugas keseharian sebagai profesional ini sudah sesuai dengan hati nurani, kita akan selalu diingatkan kembali bahwa kita ini dosen. Yang ketika kita bicara di depan mahasiswa kita harus pastikan kita menjaga yang namanya walk the talk, gitu ya. Kita menjaga integritas kita. Dan tadi pengalaman saya tadi sudah disampaikan, saya bergabung jadi dosen sebenarnya di ITB sejak tahun 2007 akhir, sepulang saya S3. Sebelum itu saya punya pengalaman juga di swasta sebagai konsultan. Tapi saya beruntung di berbagai pemerintahan, di era Pak SBY, waktu itu saya menjadi bagian dari kantor namanya UKP 4, itu kerja presiden. Sekarang namanya KSP, Kantor Kepala Staf Presiden. Nanti saya ceritakan pengalaman di sana. Kemudian ketika era berganti ke Pak Jokowi, ada seorang menteri yang namanya Menteri SDM, namanya Pak Sudirman Said. Saya membantu beliau di Kementerian SDM, ya. Dan setelah itu tahun 2016 ketika MRT Jakarta membutuhkan proses percepatan, akselerasi, Gubernur DKI saat itu Pak Basuki Cahayapurnama, Pak BTP, kemudian melakukan perombakan manajemen, dan di situ saya lewat satu proses seleksi, kemudian masuk menjadi direktur operasional sampai dengan 2018, nanti bisa dilihat juga, kemudian saya
oleh gubernur selanjutnya, Gubernur Anies Baswedan, ditugaskan berpindah ke Transjakarta sebagai direktur utama. Yang dua-duanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah banyak bisa menikmati karena tidak jauh dari lokasi kampus tentunya. Dan per 2020 ini, saya mengakhiri tugas saya di bulan akhir Januari 2020, dan setelah itu saya kembali ke kampus, ke ITB. Jadi ceritanya saya dulu memang sejak 2008 PNS di ITB, namun ketika saya ditugaskan ke MRT, ternyata ada satu peraturan gubernur, ada Pergub di zaman Pak Ahok itu, yang mencaratkan bahwa direksi BUMD DKI tidak boleh berstatus PNS. Dan walaupun cita-cita saya adalah ingin jadi profesor, jadi guru besar, tapi demi tugas itu, maka ya saya mundur dari status PNS. Tapi di bulan April lalu saya kembali ke ITB, statusnya sekarang kalau banyak orang sebutnya PKWT lah ya, kontrakan gitu. Tapi buat saya it doesn't matter, karena yang saya inginkan tadi tetap bisa berbagi pengalaman. Dan sekarang di ITB di Sekolah Bisnis Manajemen, saya bersama rekan-rekan, terutama bersama Profesor Kuntoro Mangkusubroto, mantan bos saya, guru saya, mendirikan sebuah pusat kajian tentang kebijakan dan manajemen publik di SBM ITB. Ini center ini lahir di tengah-tengah pandemi, 15 April. Jadi justru di tengah pandemi kita sangat produktif mendorong dan melahirkan center ini, dan cukup banyak webinar-webinar seperti hari ini, misalkan setiap hampir 2 minggu sekali selalu kita punya sebuah webinar yang mengangkat kajian dan juga mendiskusikan isu-isu kebijakan publik. Ini sekelumit pengalaman saya sampai hari ini, dan saya akan masuk ke bagaimana saya menjalani ini semua. Bagaimana masuk ke dalam satu sektor, kemudian memimpin sektor tersebut, walaupun to be honest, terkait dengan MRT misalkan, pengalaman saya tentang kereta ya adalah naik kereta, ya, sebelum jadi direktur MRT, ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah naik MRT tadi, testimoninya alhamdulillah bagus. Dan kemudian Transjakarta juga saya insinyur, kebetulan insinyur dari ITB Teknik Industri, tapi kalau suruh benerin mesin bus ya nggak bisa begitu ya. Tapi semua itu tidak menjadi hambatan. Karena ketika kita bicara kepemimpinan di suatu sektor, maka yang sangat penting adalah kita memasukinya dengan bimbingan dari seorang mentor. Ini tentu Bapak Ibu sekalian di dunia psikologi juga sangat memahami bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia, peran coaching, peran counseling sangat penting. Dan saya punya seorang coach, punya seorang counselor, sampai sekarang beliau masih sehat di usia 73 tahun, namanya Profesor Kuntoro Mangkusubroto. Beliau guru besar ITB, pendiri dari Sekolah Bisnis dan Manajemen. Tapi dari 7 presiden yang ada di Republik ini, hanya 2 presiden yang tidak pernah dibantu oleh beliau. Yaitu yang pertama Presiden Soekarno, karena beliau masih sekolah waktu itu. Yang selanjutnya adalah Presiden Megawati, karena waktu itu beliau sedang membuat sekolah di ITB. Tapi seluruh presiden yang lain, mulai dari Presiden Soeharto ketika beliau mulai jadi menteri, Presiden Habibie, selanjutnya Presiden Gus Dur, sampai kemudian juga Presiden SBY, dan bahkan Presiden Jokowi pun beliau bantu dalam berbagai kapasitas, mulai dari menteri, penasehat, pemimpin BUMN, dan yang paling penting menurut saya adalah bukan hanya beliau membantu pemimpin, tapi beliau membantu orang-orang muda seperti saya, juga masih banyak lagi adik-adik saya di kampus atau adik-adik saya di organisasi yang belajar dari beliau untuk bisa membantu membuat kemajuan-kemajuan di negara ini. Saya bersyukur saya bisa membantu seorang presiden waktu itu di era Pak SBY, tentunya di bawah kepemimpinan Pak Kuntoro sebagai kepala unit kerja presiden waktu itu. Kemudian membantu seorang menteri, Pak Sudirman Said. Jadi ceritanya Pak Sudirman ini dulu adalah mantan deputinya Pak Kuntoro waktu beliau memimpin rehabilitasi Aceh pasca tsunami. Dan ketika beliau ditunjuk sebagai menteri oleh Pak Jokowi, beliau kemudian bertanya kepada seniornya,
pada Pak Kuntoro bagaimana saya harus menjalani ini dan butuh bantuan. Dan Pak Kuntoro kemudian mengatakan, ya sudah Agung, kamu masih muda, kamu bantu Pak Sudirman. Jadi Pak Kuntoro ini bilang, saya hanya pinjam kamu dari ITB, kamu tetap orang ITB, saya hanya pinjam. Tapi ketika Pak Kuntoro sekarang kembali ke ITB sepenuhnya, saya waktu itu bukannya dikembalikan, tapi dipinjamkan lagi ke Pak Sudirman Said. Ya. Tapi itu pengalaman berharga. Saya ada di sektor SDM, ketika Pak Jokowi sedang getol-getolnya waktu itu memberantas mafia migas, bagaimana pembenahan soal Freeport, ya, soal federal, waktu itu ada kasus Papa minta saham dan sebagainya di era Pak Sudirman Said. Itu jadi pelajaran buat saya. Dan ketika tadi Pak BTP, Pak Ahok butuh percepatan MRT, lagi-lagi juga seorang senior seperti Pak Kuntoro yang menjadi tempat bertanya, dan sebuah keberuntungan bahwa saya kemudian menjadi salah satu yang ikut diseleksi, ikut diproses, dan kemudian menjadi bagian dari bagaimana MRT bisa dibangun. Sebagai seorang direktur operasi waktu itu, yang direktur operasi dan pemeliharaan, yang waktu itu keretanya belum beroperasi dan belum perlu dipelihara. Jadi orang mungkin bertanya, ini Pak Agung ini kerjanya apa? Jadi direktur operasi kok keretanya belum operasi. Tapi nanti kita bisa lihat apa yang dilakukan, dan berjalan 2 tahun menjelang operasi ketika semua telah dipersiapkan, dan gubernur selanjutnya hadir, Pak Anies Baswedan, dan memanggil dan untuk kemudian memimpin Transjakarta kali ini sebagai direktur utama. Ini sekelumit pelajaran saya, di mana saya belajar dari mentor, ya, dan adalah seorang mentor yang membuat menurut saya bisa menjalankan berbagai tugas saya ini. Nah, ini kalau saya coba samarikan juga, ketika menjadi seorang pemimpin, dan Anda semua yang ada di ruang ini, Bapak, bukan hanya Bu Dekan dan para wakil dekan, tapi kepala bagian, kemudian para kaprodi, semua, bahkan adik mahasiswa, kita semua at some point adalah orang pemimpin. Dan ketika kita memimpin, tentu betul Pak Presiden mengatakan kerja. At the end, masyarakat ingin tahu hasil kerja. Tapi seorang pemimpin tidak bisa melakukan kerja tanpa 3 hal ini, yaitu berpikir, bertindak, dan mempengaruhi. Tentu Bapak Ibu sekalian sangat memahami tentang ini, tapi kenapa kata berpikir, ya, berpikir strategis utamanya sangat penting untuk memahami hubungan yang kompleks terkadang antara kita dengan organisasi kita, dengan lingkungan kita. MRT kelihatannya menarik, kelihatannya bagus, cantik, tapi sesungguhnya sangat kompleks dinamika yang ada di sana untuk menjadikannya. Dananya dari Jepang, teknologinya baru, perusahaannya punya pemerintah daerah, tapi proyeknya adalah proyek kesayangannya presiden, ya. Kemudian ketika presidennya sama gubernurnya beda kubu dan lain sebagainya. Pemahaman strategis tentang lingkungan ini sangat penting sebelum kita masuk ke dalam tindakan, action, ya. Dan tindakan ini harus decisif, harus konsisten dengan arahan strategisnya, ya. Presiden Jokowi bilang bulan Maret MRT harus jadi, ya harus jadi, ya. Bagaimana caranya? Tentu harus mikir, tapi ini harus bisa dilakukan, ya. Dan terakhir, ini bisa jalan kalau kita punya kemampuan influencing, mempengaruhi, mengajak, mengundang lainnya untuk ikut dalam proses ini. Menjadi seorang pemimpin di Transjakarta, misalkan nanti saya bisa ceritakan, lebih banyak aspek influencing-nya daripada aspek acting atau thinking-nya. Karena ini bicara tentang bagaimana bukan soal membangun transportasi saja, tapi mengubah paradigma penumpang, pengemudi, masyarakat untuk bergerak ke satu arah yang baru, yaitu bagaimana angkutan umum digunakan secara sentral. Inilah kerangkanya. Dan saya baru menyadari semua ini tentunya sekarang setelah menjalani, setelah jadi dosen. Tapi saya mengawali pengalaman untuk memimpin itu adalah hampir 30 tahun yang lalu. Ini ada foto nostalgia ketika tahun 98, ya, yang menjadi sesuatu yang bersejarah bagi kita semua.
ketika reformasi menjadi bagian, dan saya kebetulan masuk ITB tahun 95, sehingga pada tahun 98 saat reformasi, saat itulah saya tidak mengatakan kami ini generasi yang menciptakan sejarah, tapi kami ini generasi yang didatangi sejarah. Generasi yang mau tidak mau ketika ada krisis, ketika ada ketidakpercayaan terhadap Soeharto, maka para pemimpin mahasiswa waktu itu, adik-adik mahasiswa yang ada sekarang bisa lihat, kita memang didatangi sejarah untuk berbuat, untuk bersikap. Kebetulan saya waktu itu menjadi seorang ketua himpunan mahasiswa, kebetulan di antara para ketua himpunan jadi yang paling muda, sehingga dibetosin untuk menjadi juru bicara, menjadi sekjen yang waktu itu diberi tugas untuk menyatakan sikap mahasiswa ITB menolak kepemimpinan Soeharto. Di bulan Maret saya ingat tahun 98 sebelum dilakukan sidang umum MPR. Dan bagi saya ini satu momen yang sangat menentukan. Dari titik ini, segala perjalanan saya hingga saat ini saya alami. Ya, dan mungkin kalau mau dianalisis secara psikologis, saya juga beruntung bersekolah SMA di sekolah yang berkualitas di Magelang, sekolah berasrama namanya Taruna Nusantara, dan juga dengan ya tentunya masuk perguruan tinggi seperti ITB adalah sebuah privilege. Namun bagaimana secara psikologis kita siap untuk mengambil tantangan termasuk di usia muda semacam ini, menurut saya sangat menentukan dalam perjalanan setelahnya. Saya ingat kalau waktu itu di IAIN waktu itu namanya masih, sekarang tokohnya ya Ray Rangkuti ya, salah satunya yang masih sering keep in touch juga. Tapi saya mengambil jalan berbeda ya, yang bersangkutan selebritis, pengamat politik. Kalau saya lebih memilih bagaimana caranya dengan bidang ilmu saya bisa berbuat untuk sektor infrastruktur, sektor energi dan lain-lain. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, dan saya mau tunjukkan juga bahwa usia muda ini membentuk sekali pola berpikir kita, sehingga adik-adik mahasiswa kita ini nanti juga sangat penting di saat inilah kita siapkan mereka. Ya, karena menurut saya pemimpin juga tidak harus selalu jadi ketua seperti tadi. Ini tentu sesuatu yang Anda sekalian di Fakultas Psikologi jauh lebih memahami, yaitu namanya multiple intelligence. Ya. Tidak harus yang namanya intelligence itu dalam bentuk sesuatu yang sifatnya interpersonal, harus people smart, memimpin banyak orang, atau harus word smart, bisa pidato di depan banyak orang. Ada banyak intelijensia, paling nggak kalau di sini ada 8 atau 9 tipe, yang semuanya adalah sebuah keunggulan yang pada akhirnya nanti akan diperlukan untuk kita, untuk adik mahasiswa, untuk semuanya memimpin di masyarakat. Dan ini contohnya, orang-orang yang mengharumkan nama bangsa, menjadi figur yang memberi inspirasi, bukan hanya karena salah satu intelijensia saja yang dimiliki, tapi bisa berbagai intelijensia, atau intelijensia tertentu yang mungkin bagi kita, bagi saya misalkan, intelijensia musik, misalkan musik smart seperti Joy Alexander itu bukan sesuatu yang saya bisa, tapi bagi dia itu yang membuat bisa mengharumkan nama Indonesia. Seorang Lalu Zohri dengan body smart begitu ya, kecerdasan fisiknya membuat bangsa Indonesia harum, dan dia menjadi seorang figur yang juga menjadi pemimpin karena menjadi inspirasi banyak orang. Kalau adik yang cantik ini mau di Ayunda memang macam-macam bunganya ya. Tapi misalkan nih ada yang lagi rame sekarang, Dr. Tirta nih. Dia punya kecerdasan yang juga unik. Yang dia seorang dokter tapi kemampuannya untuk orang sekarang mungkin visual, picture smart begitu ya. Orang yang bisa eksis dan kadang narsis, itu bagian dari intelijensia yang harus dipupuk juga ya. Sejak awal ya, sesuatu yang kemudian menegaskan tidak harus jadi ketua, tapi intelijensia ini harus ada dan harus dikembangkan dari berbagai konteks dan latar belakang.